Selamat siang, Assalamualaikum, Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Adil Katalino, Bacurani Kasarga, Basenya Kak Judaka. Pada pertemuan hari ini kita akan mengadakan kegiatan kegiatan aksi nyata dari Dwi Suci Dianita SPD dengan tema diseminasi budaya positif. Sebelum kita memulai kegiatan kita, saya akan membacakan terlebih dahulu kegiatan kita pada hari ini. Doa pembukaan dimulai oleh Pak Arif. Setelah itu, pendidikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Diana Endra. Sambutan kepala sekolah sekalian membuka acara oleh Ibu Yolanda Beska SPD. Ice breaking dari Ibu Dwi Suci Dianita SPD. Penyampaian materi oleh Ibu Dwi Suci Dianita SPD, dilanjutkan dengan tanya jawab, kesimpulan oleh MC, doa penutup oleh Ibu Susilia Endang, dan penutup. Untuk memulai kegiatan kita, mari kita mulai dengan doa. Bapak Al-Arif, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Dan acara ini berkami sampai dengan selesai. Sehingga saya memimpin doa ini dengan cara muslim yang lain saya harap bisa menyelesaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami masa kasih sayang-Mu dan ridhoilah kami dalam acara ini, ya Allah. Lancarkanlah acara ini, ya Allah, dan anugerahkanlah kepada kami pemahaman yang baik, tambahkanlah ilmu kami, semoga apa yang kami dapatkan dapat bermanfaat, ya Allah, dan dapat kami bagi kepada sekitar kami. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, ya Allah, dan tetapkanlah kami dalam takwa-Mu untuk menjalankan perintah-Mu, ya Allah, dan menjauhi larangan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk doa Pak Arif. Lanjut ke kegiatan berikutnya, atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Yolanda Beska SPD, mempersilakan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu pada Ibu Diana Endang. Silakan untuk memimpin lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia untuk
peserta dipersilakan duduk. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Yuliana Friska SPD kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 04 Budaya, selamat siang. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Berbuka dengan adik kakak Nino, Natura Minta Saruga, Masengat Kajibata. Kegiatan ini sangat baik dan perlu dicontoh, dan mudah-mudahan kegiatan ini ada penerusnya. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Dwi untuk sebagai kegiatan aksi nyatanya yang diberi judul diseminasi budaya positif, judulnya saja sudah positif. Berarti harapan saya ini jangkit ke guru-guru yang lain. Di sini juga saya mengharapkan agar Bu Dwi bisa membantu kami, dan kegiatan ini bukan hanya sampai di sini, tapi berlanjut sampai ke anak didik, dan sekolah ini pun juga ada hasilnya. Harapan saya kegiatan ini tidak sampai di sini, berlanjut. Jadi hanya itu saja harapan saya, dan semoga kegiatan kita yang hari ini berjalan dengan lancar. Jadi kegiatan ini akan saya buka. Terima kasih. Akhir kata Lino Batura Minta Saruga Basengat Kajibata. Terima kasih untuk kata sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti ice breaking dari Ibu Dwi Suci Bianita SPD, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Yuliana Friska, beserta Dewan Guru yang sudah meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Nah, harapan saya semoga apapun yang saya sampaikan hari ini dapat diterapkan di sekolah kita. Nah, sebelum kita memulai apa yang akan saya sampaikan, agar kita tidak tegang ataupun kaku, saya mau Bapak dan Ibu berdiri. Ada 2 lagu yang akan kita nyanyikan. Nah, berhubung kita ini berbicara tentang budaya positif yang akan nanti kita praktekkan di anak-anak, maka dengan itu saya meminta Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu yang pertama, Balonku, dan yang kedua lagu Cicak-Cicak di Dinding. Kita tidak pakai musik ya Pak Bu. Jadi nanti dipimpin atau kita langsung saja. Saya hitung 1 sampai 3. Yang pertama kita menyanyikan lagu Balonku. Yuk, 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau, balonku tinggal 4, ku pegang berat-berat. Lagu Cicak-Cicak di Dinding, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk,
duduk. Ini hanya sebagai pengantar dari saya agar suasananya lebih cair dan tidak tegang. Nah, di pertama saya akan memperkenalkan yaitu tentang diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah yang tercinta. Itu yang ada tertanam pada diri saya. Nah, Bapak Ibu, saya tahu di sini adalah guru-guru hebat, terutama di sini juga banyak guru-guru yang bersertifikasi, dan di sini juga saya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi saya hanya berbagi. Karena saya tahu di sini adalah senior-senior saya semua. Dan senior saya ini sudah banyak berpengalaman daripada saya. Jika ada kekurangan di dalam penyampaian saya mohon maaf. Nah, pada pertemuan ini konsep utama pada modul budaya positif yang akan saya paparkan hari ini yaitu perubahan paradigma belajar. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Untuk yang ketiga, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma, yaitu paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di sini saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana pembelajaran itu mengikuti kemauan anak atau bakat dan minat anak. Nah, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tadi juga kita sudah melihat apa-apa saja yang termasuk dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada yang berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Ada 6 tadi ya. Pada pertemuan yang kemarin juga sudah ada kita membahas masalah profil pelajar Pancasila. Nah, kita masuk di disiplin positif di mana? Apa arti itu disiplin? Kalau menurut Bapak Ibu, saya ingin mendengar pendapat dari bapak-bapaknya dulu. Apa itu arti disiplin? Taat kepada aturan. Taat kepada aturan. Kalau menurut pendapat ibu-ibu? Tepat waktu. Oke, semuanya itu benar ya Pak Bu. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang, yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif tadi ya Pak Bu. Nah, kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Nah, di mana di kebutuhan dasar manusia itu terdapat bertahan hidup, kasih
kesenangan, di mana pada bertahan hidup ini, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satu contoh untuk kebutuhan dasar hidup manusia itu adalah termasuknya makan, minum. Setelah itu, iya, pokoknya semua keperluan yang ada pada diri kita ya, Pak Bu. Sedangkan untuk kasih sayang dan rasa diterima, terkadang salah satu contohnya itu biasa terjadi pada anak-anak ya. Terkadang anak-anak itu mencari perhatian kepada kita, misalkan dengan dia bertanya kepada kita, kita tidak menjawab, berulang-ulang kali dia mengutarakan pertanyaan yang tersebut kepada kita. Nah, itu salah satu bentuk rasa dia ingin diterima, ya. Nah, untuk penguasaan itu lebih pada diri kita sendiri, yaitu ingin sekali menguasai apa yang ada pada diri orang lain. Nah, untuk kebebasan, setiap orang itu memiliki rasa kebebasan, yaitu tidak ingin ditekan, ingin apapun ada pada diri itu keluar tanpa paksaan, ya. Nah, sedangkan kesenangan, kebutuhan dasar manusia itu tidak jauh dari inginnya kesenangan, bukan hanya kesedihan, tapi kesenangan. Nah, selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini juga sudah saya paparkan contoh, yaitu tentang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, itu kan yang sering kita lihat pada sekolah kita. Terkadang anak-anak itu takut dihukum. Itu sebabnya dia mentaati peraturan yang ada di sekolah. Sadar tidak sadar itu tidak lahir dari dirinya sendiri, tapi dia karena takut itu tadi. Nah, setelah itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, biasanya itu terjadi juga karena kita seorang guru terkadang memberikan motivasi kepada siswa itu dengan imbalan. Salah satu contohnya, ayo siapa yang bisa mendapat nilai 100 akan ibu beri 100 akan ibu beri 50.000. Nah, itu sebenarnya dengan sadar kita sudah melakukan kepada anak dengan kemauannya mendapat 100 itu, karena dia hanya ingin mengejar uang tersebut. Nah, setelah itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, itulah yang dimaksud dengan disiplin tadi ya. Nah, di sini juga tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang di sini ada hukuman dan penghargaan. Nah, jika hukuman yaitu itu dapat menimbulkan, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa sifatnya ya. Hukuman itu sifatnya memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri akibat dari hukuman tersebut tadi. Karena hukuman itu dibuat terkadang tidak ada kerja
ataupun tidak ada diskusi antara murid dan guru. Nah, yang ada di sekolah, aturan itu dibuat oleh pemangku yang tertinggi, ya, tanpa ada diskusi. Nah, sedangkan penghargaan, mengapa dikatakan tidak efektif? Karena tidak adanya kesadaran dari siswa yang dia kejar hanyalah ingin mengejar penghargaan tersebut tanpa ada dirinya sendiri. Oh, aku ini ingin belajar. Oh, aku ini lebih baik belajar kalau ingin mendapat nilai tinggi. Nah, kalau kita dari segi penghargaan, dia akan mengejar penghargaan tersebut tanpa dia sadari di dalam hati dirinya sendiri. Nah, setelah itu penghargaan itu dapat juga merusak hubungan, mematikan kreativitas anak. Ya, jadi anak itu tidak punya kreativitas sendiri. Nah, setelah itu menghukum dengan sistem ranking. Nah, setelah itu merampas hak menghargai dirinya. Itu konsep disiplin dengan identitas gagal yang terjadi jika kita memberi hukuman dan jika kita memberi penghargaan. Setelah itu konsep disiplin jika dikatakan sukses yaitu konsekuensi. Nah, konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, kalau dibedakan antara hukuman dan konsekuensi, maka kalau menurut pembelajaran yang bagusnya itu sebenarnya konsekuensi, sedangkan hukuman tidak. Nah, beralih ke restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau itu kita mengambil langkah restitusi. Nah, sebelum kita hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Maka restitusi itulah yang paling terbaik jika kita ingin menghadapi anak-anak. Nah, kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di sini sudah ada pengertian tentang restitusi dan jujur Pak, saya juga baru tahu tentang restitusi ini ya ketika saya mengikuti pembelajaran di modul 3 kami kemarin, 1.3 ya. Nah, pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada perbedaan antara restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Di sini hukuman itu bersifat lebih ke satu arah. Terjadi hanya satu arah dan tidak melalui diskusi antara 2 orang atau 3 orang. Nah, sedangkan konsekuensi itu biasa sudah disepakati ya. Kalau konsekuensi ada kesepakatan antara sekolah, guru, bahkan pemangku tertinggi di sekolah ataupun murid dengan guru. Nah, itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Sedangkan restitusi itu biasa yang dilakukan guru untuk menghadapi siswa-siswanya, di mana siswa tersebut dapat melihat apa kesalahan dia dan siswa juga tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada paksaan dari guru tersebut. Guru hanya memfasilitasi. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Setelah itu memperbaiki hubungan, yaitu misalkan mereka berkelahi dengan temannya, otomatis setelah dilakukan restitusi mereka akan menjadi akur kembali, tidak berkelahi. Bahkan jika dia ada berselisih dengan gurunya, itu
Sebuah restitusi adalah tawaran bukan paksaan, itu ciri-cirinya. Setelah itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, yaitu mengevaluasi dirinya sendiri. Oh, apakah aku salah? Oh, apakah aku benar? Nah, setelah itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu. Nah, apakah dia melakukan tindakannya itu ada alasannya ataupun tidak, ataupun dipengaruhi oleh unsur-unsur lain. Setelah itu fokus pada karakter bukan tindakan, itu menguatkan dan fokus pada solusi, itu yang dimaksud dengan restitusi ya. Nah, sekarang perbedaan. Tadi juga sudah saya jelaskan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini akan saya perjelas kembali, yaitu hukuman. Guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Ini salah satu contoh simulasinya ya. Habis itu guru marah dan murid menjadi takut. Nah, di sini hukuman itu biasanya terjadi secara spontanitas. Misalkan ada siswa yang tidak mengikuti jam pelajaran PJOK. Nah, setelah itu dengan tiba-tiba guru menghukum siswa dengan cara, "Sana kamu membersihkan WC." Nah, itu terjadi secara spontan, ya. Sebenarnya yang peraturan seperti itu tidak ada kan di peraturan sekolah, tertulis di peraturan sekolah, di aturan disiplin sekolah tidak ada menyuruh anak untuk membersihkan WC. Nah, itu sebabnya mengapa hukuman itu dikatakan secara spontan, ya. Nah, sedangkan konsekuensi, salah satu contoh bentuk hukumannya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Nah, yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, konsekuensi ini biasanya terjadi di kelas. Nah, misalkan pada saat kita membuat keyakinan kelas, nah disitulah ada terjadinya konsekuensi, di mana konsekuensi itu terjadi antara kesepakatan antara guru dan siswa. Sudah ada kesepakatan, beda dengan hukuman tadi ya. Nah, di sini restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jika menurut Bapak Ibu, dari perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ini, mana yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak melakukan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Jika menurut Bapak Ibu, Restitusi. iya, restitusi, benar Bu. Memang saat ini kita seperti seadanya BPK, karena BPK itu kan merestitusi orang ya, bukan di sekolah tapi di lain-lain. Ternyata mereka itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, di situ terkadang orang itu banyak yang terjebak karena dari kata-kata halusnya ini untuk mengevaluasi kesalahan. Nah, begitu juga yang kita terapkan kepada siswa. Jika kita menerapkan restitusi, maka tidak ada rasa tertekan pada diri siswa. Karena di restitusi ini, pertama-tama kita harus menstabilkan dulu keadaannya. Nanti akan saya bahas di restitusinya. Kita lanjut. Sekarang tentang 5 posisi kontrol restitusi. Di sini saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk berdiri kembali. Nah, bisa tangannya Pak Bu, mohon tangannya untuk seperti ini dan bayangkan, kepalkan tangan Bapak Ibu. Bayangkan jika di kepala tangan Bapak Ibu ini suatu yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu. Jika sesuatu yang berharga ini, terutama saya akan meminta kepada Bapak Ibu untuk berusaha melepas kepala tangan Bapak Ibu dan melepas yang paling berharga di diri Bapak Ibu. Apakah
Tidak. Nah, bagaimana jika saya memberikan uang atau 5 juta, 1 Tidak juta, mau. bagaimana? Tidak mau. Tidak mau. Oke, baiklah. Jadi lagi setelah itu bayangkan lagi Pak Bu, kalau memang ini adalah yang paling berharga, dengan cara saya memelas, memohon sampai nangis, sampai bilang alasan, oh karena orang tersesat. Tidak ngaruh. Oke, baiklah. Boleh silakan duduk Pak. Terima kasih. Betul ya, karena tadi kita bicara tentang 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kontrol diri itu memang kita sendiri yang melakukannya. Ya. Tidak dipengaruhi oleh orang lain, tidak dipengaruhi unsur-unsur apapun. Ya. Itu bergantung pada diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya saya tadi memberikan simulasi seperti itu ya Pak. Nah, di sini 5 posisi kontrol restitusi yaitu pertama pengukur, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Jika kita berada di posisi penghukum, yaitu kita lebih menekankan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, jika kita berada di posisi pembuat rasa bersalah, salah satu contoh katanya yaitu berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Saya rasa juga saya juga pernah melakukan hal seperti itu ya Pak Bu. Nah, berbeda dengan 5 posisi yang sebagai teman. Selanjutnya itu ada kata ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu sebagai posisi sebagai teman. Nah, jika dia posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, itu kalau sebagai pemantau ini selalu ke peraturan kan, ya. Jika guru itu posisinya sebagai pemantau, itu berarti dia berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, di sini juga ada sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berada di 5 posisi kontrol tersebut, posisi mana yang pernah Ibu Bapak lakukan? Boleh pendapat ibu-ibunya? Posisi mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Sebagai teman. Oke. Sebagai teman berarti ayolah yang tertib buat Bu bangga. Sebenarnya banyak kata-kata yang itu. Terkadang biasanya juga kita bisa mengucapkan ayolah nak, bijakan gimana? Ayo cantikku. Nah, iya, itu berarti Bu Elina sudah berada di posisi kontrol guru sebagai teman pada anak-anaknya, ya. Nah, iya, selalu lebay. Berarti kan mengikuti siswanya. Bagus juga gitu Bu Elina. Iya. Nah, sekarang sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Sebenarnya yang paling bagus kita terapkan itu yaitu sebagai manajer, karena di sini banyak kata-kata halus yang kita bisa gunakan untuk menegur anak ataupun dalam menegur anak yang salah ataupun tidak salah. Nah, di sini kita sampai ke keyakinan kelas. Nah, sebelum kita lanjut ke restitusi, sebelum restitusi itu ada keyakinan kelas. Oh, nyanyi dulu kata Bu Elina. Boleh Bu Elina kita nyanyi dulu. Mau nyanyi lagu apa Bu Elina? Terserah ya. Baiklah, Bapak Ibu, sesuai dengan permintaan Bu Elina, kita berdiri dulu, kita nyanyi. Potong bebek angsa kata Bu Elina bilang. Kita Bu Elina nanti kita bilang potong bebek angsa. Baiklah Bu Elina, terima kasih. Lagu pembunuhan. Iya, tidak apa Bu. Kita nyanyi lagu pembunuhan. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak dikuali, nona minta dan
kita memakai helm saat berkendaraan bermotor? Adem, disiplin, keamanan. Ya, betul. Nah, sebenarnya nilai kebajikan yang bisa kita ambil dalam menggunakan helm saat berkendara bermotor yaitu pertama tentang keselamatan. Ya. Kita juga tidak maukan kalau diri kita celaka. Pasti kita nilai kebajikan bisa kita ambil yaitu keselamatan, disiplin. Karena disiplin ini lebih taat pada aturan, ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nilai apa yang bisa kita ambil dari penggunaan masker dan mencuci tangan? Kesehatan dan kesehatan. Itu nilai yang bisa kita ambil, ya. Betul, Bu, betul. Kalau udah masuk ini nggak bau, Bu. Oh. Sendiri. Iya, biar juga kalian nggak muncul Mantul. kan? Kalau saya baru konversasi. Oh ya. Nah, lanjut. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada salah satu contoh kegiatan tentang membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama-tama yang bisa kita lakukan yaitu berdiskusi tentang peraturan. Jadi, di sini peraturan sekolah itu yang kita munculkan kembali kepada anak-anak. Apa saja peraturan sekolah? Nanti pada saat kita membuat keyakinan kelas itu akan kita bahas dengan anak-anak tentang keyakinan kelas tadi. Setelah itu, setelah kita berdiskusi tentang peraturan di sekolah yang ada dan akan kita buat keyakinan kelas yang ada di kelas, kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Bisa saja dengan cara kita membagikan kertas origami ke anak-anak dan bertanya dan menyuruh siswa untuk menuliskan apa sih yang kalian inginkan di dalam kelas kita ini, peraturan apa sih yang ingin kalian dapatkan di kelas kita ini agar kalian bisa mentaati peraturan yang ada di kelas. Nah, setelah itu, setelah anak-anak menuliskan tentang keyakinannya, terus itu menempelkan keyakinan kelas. Nah, disitulah nanti bisa anak-anak untuk membaca keyakinan kelasnya masing-masing yang setelah disepakati. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Nah, dari bahasa bangsanya itu kita buat bentuk positif. Setelah itu, sedikit saja akan mudah diingat. Maksudnya jangan terlalu panjang keyakinan kelasnya itu, jangan sampai tidak bisa diingat oleh anak-anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Nah, lanjut. Nah, ini sampailah saat di segitiga restitusi. Tadi juga sudah saya kenalkan sedikit-sedikit tentang segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, itu tadi yang saya jelaskan, mengapa tidak hukuman, mengapa tidak konsekuensi, mengapa harus restitusi. Nah, restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, yaitu restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Beda dengan hukuman tadi, hukuman bersifat paksaan dan harus, ya. Nah, restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya atau pada keadaan semula. Nah, ini ada tahapan-tahapan segitiga restitusi, ya. Nah, inilah yang saya lakukan kemarin di kelas. Ada dua siswa yang saya restitusi. Nah, langkah-langkah restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini dalam menstabilkan identitas, kita itu tidak langsung menyalahkan siswa. Nah, lebih bagusnya kita lebih mengatakan semua pernah melakukan kesalahan. Itu terdapat di menstabilkan identitas. Nah,
bahkan dia mencoret-coret papan tulis dengan bahasanya yang kotor. Nah, bisa kita tanyakan alasannya mengapa dia melakukan hal-hal tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dari kesalahan siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Karena tadi kan sebelum kita membahas restitusi, kita ada membahas tentang keyakinan kelas. Nah, kita tanyakan kepada anak-anak tersebut, apakah yang dilakukannya itu, kesalahan yang dilakukannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah mereka buat ataupun yang telah mereka sepakati. Nah, oke Bapak Ibu, ini ada salah satu contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Ya, ini kemarin saya menggunakan kelas seperti yang saya izin kemarin. Suaranya nggak dengar. Pikirnya habis. Ini ceritanya kemarin saya menemukan dia pada saat jam pelajaran. Anak ini tidur di kelas setiap pelajaran. Tapi yang saya salutkan kepada anak ini yaitu walaupun dia itu tidur di dalam kelas, walaupun dia sifatnya selalu mengontak, tapi dia ternyata mendengar, respon dengan apa yang saya jelaskan. Ketika saya menguji anak tersebut tahu apa jawaban dari apa yang saya tanyakan kemarin. Agak sedikit tidak terdengar sebenarnya. Suara video. Baik,
Kalau misalnya anak mengikuti pelajaran dengan baik, itu tidak supaya lulus dan kemudian Bagus cita-citanya, dia ingin menjadi penulis sukses katanya. Nah, Bu, itu tadi yang sudah saya lakukan diskusi. Mengapa saya tadikan video ini? Jika anak itu melakukan kesalahan, ada banyak cara yang bisa kita lakukan tanpa lewat penghukuman. Karena penghukuman itu bisa saja mengakibatkan pada diri anak itu merasa tertekan, merasa disisihkan, tidak dihargai. Nah, itu sebabnya saya bilang melalui restitusi, di mana anak tersebut dapat menyelesaikan kesalahan diri sendiri, dapat melihat kesalahan diri dan mencari solusi sendiri atas apa yang dia lakukan. Nah, dengan berakhirnya yang restitusi ini, berarti juga penyampaian pemaparan materi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh kasih kesempatan untuk bertanya. 2 pertanyaan ya, Pak. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Saya Bu. Terima kasih. Tadi ya. Oke, boleh langsung saja ditanya Bu Siti. Lah. Oke, mikrofonnya Bu Siti. Baik, terima kasih Bu Dwi atas waktu yang diberikan kepada saya. Ibu tadi menjelaskan tentang restitusi sudah panjang lebar, tapi saya ini kadang-kadang masih tidak ngerti Bu. Jadi pertanyaan saya, mengapa kita harus menerapkan segitiga restitusi, bukan menghukum? Tolong penjelasannya Ibu. Terima kasih. Langsung saya jawab saja ya Bu Siti. Tadi saya mendengar mengapa kita harus menerapkan restitusi bukan menghukum ya Bu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika kita menghukum anak itu akan mengakibatkan pada diri anak yaitu merasa tertekan. Dan saya juga pernah mengalami Bu Siti ya, saat saya menghukum anak, setelah saya menghukum dia akan mengulangi kesalahan dia tersebut. Bahkan saya juga pernah menyuruh anak untuk menulis kalimat sebanyak 1 halaman. Nah, setelah dia sudah menulis 1 halaman, pada keesokan harinya atau pada minggu yang berikutnya, dia masih tetap melakukan kesalahan tersebut. Nah, jika kita melakukan restitusi, di sini kita tidak menghukum anak, tapi kita berusaha mencari solusi. Anak tersebut berusaha mencari kesalahan dia sendiri, yaitu kesadaran dari dirinya sendiri. Itu yang dimaksud mengapa kita harus menerapkan restitusi,
agar anak itu mempunyai kesadaran sendiri untuk dia menyelesaikan masalahnya, untuk mengetahui masalahnya apa. Begitu Bu. Bagaimana? Terima kasih, sudah sangat jelas. Iya, terima kasih kepada Bu Siti atas pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi dari pada Bu Andi. Terima kasih atas waktunya. Saya masih belum paham tentang hukuman. Ada perbedaan konsekuensi. Ya, yang saya tanyakan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Andi untuk pertanyaannya yang sangat bagus. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Pak, hukuman itu biasa terjadi secara spontanitas. Nah, hukuman juga terjadi ataupun dibuat itu tidak berdasarkan hasil diskusi, melainkan atas yang dibuat oleh pemangku yang tertinggi, misalkan dari sekolah itu dibuat harus dipatuhi peraturan tersebut. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini terjadi akibat antara diskusi antara siswa dan guru, berarti sudah direncanakan. Konsekuensi itu sudah direncanakan. Beda tadi dengan hukuman. Hukuman biasanya kita terjadi secara spontan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika anak melanggar peraturan, saya akan bilang, kamu sudah melanggar peraturan, sana pergi cuci WC, tulis kalimat sebanyak 1 halaman. Nah, itu bedanya ya Pak antara konsekuensi dan hukuman. Nah, bagaimana Pak? Iya, terima kasih. Baiklah Pak, Bu, saya sudah diberi pertanyaan oleh 2 orang guru, dan semoga apapun yang saya sampaikan ini dapat diterapkan di sekolah, terutama tentang kita menghadapi anak-anak yang kebangetan aktifnya. Semoga dengan restitusi ini kita bisa menghadapi anak-anak tersebut tidak lagi dengan hukuman yang memaksa, yang sifatnya memaksa. Kalau mau saya nanya satu lagi boleh? Oke, boleh Bu Emma. Saya coba. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Kebetulan saya ini tadi memang terlambat, baju saya itu berbeda ini. Aduh Bu Yul, kayak jujur, habis ini pulang saya. Jadi diseminasi budaya positif, saya rasa ini sudah berbudaya memang dari dulunya budaya ini. Lalu di sini muncul kok budaya positif lagi. Setelah itu kalau menurut pengalaman saya, terutama anak saya, anak ibu saya kemarin, itu dulu di sini tahu masalahnya yang kita bicarakan kemarin. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini kan jangan sampai istilahnya menggunakan hukuman, tapi seringkali hukuman selalu ditempelkan oleh guru-guru karena kadang-kadang tidak mampu lagi menghadapi siswa seperti itu. Lalu di sini tadi Bu Dewi mengatakan harus menggunakan restitusi. Maaf karena saya dari awal ini, cuma saya menangkap ini saja. Restitusi. Lalu kalau restitusi, saya rasa sedangkan pemahaman anak, kemampuan anak, mungkin tidak bisa sampai dengan cara menciptakan sendiri kondisi yang kita haruskan. Bagaimana solusinya? Sedangkan kadang-kadang kita mencari solusi pun sampai manggil orang tua. Orang tua pun kadang-kadang tidak bisa memunculkan apa yang kita inginkan. Nah, akhirnya walau bagaimanapun kita yang sifatnya guru, tentu masing-masing guru tidak sama. Ada memberikan pembelajaran yang tadi dikatakan hukuman atau mungkin bermacam-macam. Tetapi di sini kadang-kadang kemampuan siswa itu memang tidak bisa sampai kita tunggu kapanpun. Dia tidak bisa menggali dirinya sendiri kalau tidak ada panduan dari kita.
kemungkinan itu. Sekian, terima kasih. Nah, tadi yang saya tangkap dari Bu Emma, bagaimana menggalinya itu Bu Emma ya? Iya. Nah, di sini Bu Emma, itulah peran kita sebagai seorang guru. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Nah, di dalam menstabilkan identitas itulah kita akan memainkan peran kita seorang guru. Tadi saya katakan di restitusi ini guru itu hanya sebagai fasilitas, ya, sebagai fasilitas. Nah, bagaimana cara kita agar anak itu ngomong? Misalnya kita menstabilkan identitas. Nah, berarti kita itu mengajak anak itu asik dulu, Bu. Jadi datang-datang tidak langsung dijejalkan, oh kamu salah. Tidak begitu, Bu. Kalau di segitiga restitusi, dalam menstabilkan identitas ini, bisa saja kita mengajak anak, halo nak, apa kabar? Bisa saja kita ajak bercanda dulu. Seandainya dia menulis kotor ya, Bu Emma ya, atau berkata kotor keluar dari ucapannya, ataupun dia seperti menulislah ya, salah satu contohnya. Bisa saja kita untuk awal pengantar kita ini, kamu suka menulis ya? Dulu Bu, ibu guru juga suka menulis. Pokoknya sebisa mungkin, karena kita seorang guru ya Bu Emma, tentu kita mempunyai 1000 cara dalam bertanya kepada anak ya. Nah, setelah itu kita akan memvalidasikan kesalahan dia. Nah, barulah kita masuk di inti, apa tujuan dari kita memanggil dia atau merestitusi dia. Barulah kita tanya. Nah, tadi ibu lihat kamu berbicara kotor ya, ibu dengar dari teman kamu berbicara kotor. Nah, setelah atau kamu bicara-bicara tanpa tulis. Nah, baru disitulah kita akan memvalidasi tindakan salah dia. Dengan cara kita bertanya kesalahan dia. Setelah itu barulah kita bertanya kepada dia. Terkadang anak ini Bu Emma belum jadi kita tanya, dia udah takut ya, dia udah takut Bu Emma. Misalkan sampai dia nggak mau ngomong, sampai dia nunduk. Karena saya juga pernah mengalami siswa tersebut yang Bu Emma atas nama Stephen. Saya juga pernah melakukan hal tersebut Bu Emma. Saya susah untuk menggali dia. Jadi cara saya kemarin itu Bu Emma dengan cara membuat dia santai terlebih dahulu, dengan cara membuat dia nyaman terlebih dahulu, agar dia tidak merasa tertekan. Nah, setelah itu barulah kita validasi tindakan dia itu apa salah, apa benar. Nah, nanti dengan sendirinya dia akan mengatakan, oh ya Bu, salah. Terkadang kita bertanya, menurut kamu apa itu salah atau benar? Pasti dengan sendirinya, jika dia sudah merasa aman, jika dia sudah merasa dirinya merasa lebih aman lah Bu Emma ya, nah, pasti dia akan ngomong Bu Emma. Nah, setelah itu barulah kita menanyakan keyakinan pada dia. Misalkan, nah, kamu tahu itu salah, nah, bagaimana kamu memperbaikinya? Berarti kita itu tidak menyuruh dia ini Bu Emma ya, tidak ada paksaan. Jadi kita yang menyadarkan dia Bu Emma, menyadarkan dia melalui tindakan-tindakan pertanyaan kita tadi ya Bu Emma. Itu mungkin solusinya yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bu? Baiklah, terima kasih kepada Bu Emma yang telah memberikan pertanyaan spontanitas. Aplaus untuk Bu Emma. Nah, oke. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara dan harapan saya itulah tadi, semoga tahapan restitusi ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Karena mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu terutama di pendidikan. Kita tidak boleh kalah dari murid, tapi kita harus lebih unggul dari murid. Oke. Terima kasih atas penyampaiannya oleh narasumber kita, yaitu Bu Dwi Suci. Dari penyampaian Ibu Dwi dapat kita simpulkan bahwa pendekatan yang disampaikan oleh Dwi Suci ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, terutama para pendidik, terutama untuk kebutuhan dasar dari peserta didik. Disiplin dan pendekatan restitusi yang disampaikan oleh Ibu Dwi Suci ini sangat baik sekali, dengan ciri-cirinya yang anak-anak akan diarahkan untuk belajar dari kesalahan, memberikan tawaran bukan paksaan, memberikan waktu kepada peserta didik untuk evaluasi diri dan fokus pada solusi, dan hasilnya diharapkan peserta didik tidak mengulangi kesalahan yang sama dan
spontanitas untuk memberikan hukuman kita hindari dan lebih kepada evaluasi pada peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang dapat saya simpulkan dari aksi nyata oleh Ibu Dwi Suci Dianita. Baiklah, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup kepada Ibu Sisilia Endang SPH. Kami persilakan waktunya. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengar penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Dwi, dan tiba saatnya kita mengakhiri kegiatan kita. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, terlebih dahulu kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan agar kita keluar dari ruangan ini tetap dalam keadaan sehat dan selamat. Mari kita berdoa. Izinkan saya memimpin secara Kristus. Allah Bapa, biarlah hati-hatinya kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinan penyertaan-Mu. Kami sangat bersyukur dan luar biasa di mana dari pagi sampai sore ini kami boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terlebih-lebih Tuhan, apa yang materi sampaikan banyak sekali hal-hal yang membantu kami untuk menerapkan demi kemajuan sekolah kami ini. Biarlah kami untuk kedepannya berpikir positif untuk diri kami sendiri, positif untuk melakukan tindakan terhadap teman-teman kami dan terhadap siswa kami yang ada di SD 04 Bongkayang ini. Untuk itu Tuhan, sebelum kami keluar dari ruangan ini, Engkau memberikan kami curahan Roh Kudus-Mu, di mana kami akan menyerahkan diri kami supaya kami dalam perjalanan menuju rumah kami tetap dalam keadaan sehat dan selamat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami akhiri kegiatan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan doa untuk oleh Ibu Sisilia Endang, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum, shalom, selamat siang kepada semua. Ada Reno, baca dan kasaruna, bahasa naga juga. Oke, baiklah kita lanjutkan dengan bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.